Halo students Obat Ukai, welcome to learning video Obat Ukai. Perkenalkan, saya Mentor Eko yang akan menjelaskan mengenai validasi dan kualifikasi. Let's get started. Teman-teman, ada yang tahu apa itu validasi? Validasi merupakan suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa setiap bahan, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, ataupun mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diharapkan. Untuk klasifikasinya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada validasi proses, validasi metode analisis, maupun validasi pembersihan. Kita mulai dulu ya dari validasi proses. Apa itu validasi proses? Validasi proses merupakan tindakan pembuktian yang didokumentasikan bahwa proses yang dilakukan dalam batas parameter yang ditetapkan dapat bekerja secara efektif dan memberikan hasil keterulangan yang baik, dan dapat menghasilkan produk jadi yang memenuhi spesifikasi dan atribut mutu yang ditetapkan sebelumnya. Untuk validasi proses sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada validasi retrospektif, yang kedua validasi concurrent, dan yang ketiga validasi prospektif. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, validasi proses terdiri menjadi 3. Yang pertama validasi prospektif, di mana validasi ini digunakan untuk produksi produk-produk baru yang belum pernah dipasarkan sebelumnya, maupun produk lama yang mengalami perubahan besar seperti perubahan komposisi dan formula, serta untuk transfer produk dari satu divisi ke divisi lainnya maupun dari satu pabrik ke pabrik lainnya. Biasanya validasi prospektif ini menggunakan 3 batch berturut-turut produksi pertama. Kemudian yang kedua validasi concurrent, di mana validasi concurrent ini kita lakukan untuk produk-produk yang sudah rutin berjalan untuk diproduksi maupun produk-produk dengan jumlah produksi yang terbatas. Yang ketiga atau yang terakhir adalah validasi retrospektif, di mana validasi ini dilakukan untuk produk-produk yang sudah lama dipasarkan maupun yang perlu dilakukan validasi ulang, di mana untuk batch-nya biasa digunakan 10-30 batch berturut-turut. Kemudian yang kedua ada validasi metode analisa. Apa sih sebenarnya validasi metode analisa ini? Validasi metode analisa merupakan suatu tindakan pembuktian bahwa semua metode tetap yang digunakan untuk pemeriksaan atau analisa sesuai dengan tujuan penggunaannya dan selalu memberikan hasil yang dapat dipercaya. Terdiri dari berapa sajakah validasi metode analisa ini? Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama uji identitas, kedua uji kuantitas kandungan impuritas, yang ketiga ada uji batas impuritas, dan yang terakhir ada uji kuantitatif zat aktif maupun komponen lainnya dalam obat. Kemudian untuk parameter validasi metode analisa bisa kita lihat seperti di tabel ini ya. Untuk videonya berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Wildan dengan penjelasan-penjelasan yang lebih dalam. Yang terakhir adalah validasi pembersihan, di mana validasi pembersihan ini merupakan suatu pembuktian juga bahwa prosedur yang telah ditetapkan untuk membersihkan suatu peralatan pada saat pengolahan hingga pengemasan primer maupun untuk membersihkan sisa-sisa zat aktif dan zat pembersih yang digunakan untuk proses pencucian dapat kita kendalikan cemaran mikroba pada tingkat yang dapat diterima. Terdiri dari 3 ya teman-teman. Yang pertama ada swab, yang kedua ada rinse, yang ketiga ada placebo. Yang pertama swab, kita akan melakukan bilasan pada alat. Kemudian yang kedua rinse, kita akan melakukan pembilasan, cuma nanti akan dialirkan dengan pelarutnya. Yang ketiga ada placebo dengan menggunakan placebo sebagai zat penguji. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah masuk ke bagian validasi. Sekarang mari kita bahas kualifikasi. Kualifikasi merupakan suatu proses pembuktian secara tertulis bahwa data-data yang kita gunakan pada alat menunjukkan kelayakan sesuai dengan fasilitas maupun sistem penunjang yang memenuhi spesifikasi yang telah kita tetapkan sebelumnya. Itulah definisi dari kualifikasi, di mana kualifikasi sendiri terdiri menjadi 4. Yang pertama ada DQ atau kualifikasi desain. Yang kedua ada IQ atau kualifikasi instalasi. Yang ketiga ada OQ atau kualifikasi operasional. Dan yang terakhir ada PQ atau kualifikasi kinerja. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kualifikasi desain, di mana pada tahap ini kita membuat desain dari peralatan kita dan kita membandingkannya dengan spesifikasi yang telah kita buat. Di mana tahap kedua kualifikasi instalasi. Dari namanya sendiri sudah dapat kita ketahui ya. Di sini ada proses instalasi peralatan-peralatan. Kemudian kita juga melakukan pengumpulan dokumen, pengoperasian,
serta perawatan dari peralatan-peralatan tersebut. Dan juga kita menentukan klasifikasi-klasifikasi untuk proses kalibrasi dan verifikasi dari alat tersebut. Yang ketiga, kualifikasi operasional, di mana pada proses ini yang kita lakukan adalah pertama kita melakukan kalibrasi, kemudian kita membuat prosedur pengoperasian dan pembersihan dari alat tersebut. Kemudian tidak lupa, yang ketiga, kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada para operator bagaimana cara pengoperasiannya dan juga cara perawatan dan preventif dari alat-alatnya. Kemudian yang terakhir, kualifikasi performa atau kinerja. Nah, di tahap terakhir ini kita selalu menjamin dan mendokumentasikan bahwa semua peralatan dan sistem yang kita gunakan sudah beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.